Oke, belakangan ini gue udah sering banget bilang di video short gue, TikTok gue, dan di channel utama gue lah di YouTube ya kan. Gue sering bilang series 13 udah gak worth it dan panas ya kan kalau dipakai buat ngegame dan ngedit-ngedit berat lah. Begitu juga dengan series turunan ya, contoh kayak series 12 nih, iPhone 12 nih. Menurut gue memang bentuknya tuh mirip-mirip, cuman karakternya sebenarnya nggak jauh beda antara 12 dengan 13. Sama-sama udah mulai tidak enak dipakai kalau menurut gue secara personal ya. Dipakai nggak enaknya tuh buat dalam hal apa bang? Dalam hal yang benar-benar lu make secara berat sekali. Lu ngegame yang ngegame yang ngedit yang sebanyak-banyaknya layer-layernya. Dijamin nampol itu handphone. Apalagi lu sering banget pakai HP tuh memorinya sampai full. Wah nggak cocok anjir, iPhone 12, 13 tuh nggak cocok boy. Lalu kalau iPhone 13 dan 12 nggak cocok, solusinya apa bang? Ya lu ngebacot bae bang, gue tampol juga lu bang. Nah saran gue ya gini. Gak enaknya itu sebenarnya banyak hal ya, tapi ini sudut pandang personal ya. Jadi iPhone 13 ya atau series di bawahnya menurut gua ya, kalau lu pemakaian yang super ekstrim, mendingan lu tabung duit lu beli series yang menurut gue rekomendasi gua lah. Jadi gini, iPhone 13 itu mulai dari kameranya, menurut gue kameranya itu dalam hal buat foto-foto itu masih relatif ya so-so lah. Untuk perekaman video, nah itu good. Tapi kalau buat foto-foto kayak lu kayak mode malam ya, potretnya itu banyak banget HP-HP di luaran sana yang lebih killer di harga yang sama. Peduli setan masalah device Apple to Apple lah ngebandingin. Gue nggak bicarain itu juga gitu. Gue bicarain harganya gitu. Handphone ini cocok ya buat konten kreator yang ngerekam video lah. Kayak lu bikin video short, kayak lu bikin konten TikTok, lu bikin konten YouTube misalnya, tapi dana terbatas. Oke lah, cincai lah pakai iPhone 13. Tapi saran gue, kamera kepake ya, tapi saran gue, ketika lu ngedit, saran gue yang biasa-biasa saja. Atau memang aliran lu ngedit video tuh yang simpel-simpel aja, itu masih oke pakai 13 ini. Tapi ketika editan lu tuh udah kelas wahid gitu, filter sana, filter sini, kayak nge-custom lagi beberapa titik poin-poin menit per detiknya, itu yang ada HP lu beledus meledak cuy ya. Lu nge-grading warna lagi, setiap per videonya ya kan. Abis itu lu sering ngerekam 4K, lu edit lagi, yang ada tuh HP jebol cuy. Saran gue solusinya apa bang? Solusinya minimal lu beli series iPhone 14. Dan rekomendasi gue, kalau yang mau klimaks, lu beli yang 14 varian plusnya. Itu udah gue sering banget bacot dan bahas di video-video gue sebelumnya ya kan. Kenapa series 14 dan kenapa harus ada embel-embel plusnya bang? Ya jawaban simpel lagi nih boy. Ketika lu pakai berat, otomatis konsumsi baterainya butuh ekstra dan lu butuh yang plus dong. Oke? Simpel kan? Nah, kalau kita lihat spek di atas kertasnya, nggak jauh beda memang ini dengan iPhone 13 ya kan. Tapi tetap aja dia lebih kencang. Ada tapinya lagi ya, tapi yang kedua. Handphone ini lebih baru, jadi umur mesinnya lebih oke. Tapi yang ketiganya, lu masih bisa dapetin iPhone 14 yang baterainya masih bawaan Apple. iPhone 13 juga masih ada, cuman relatif baterai health-nya tuh jelek, 70%, 60% kalau baterainya masih ori bawaan Apple. Dan kalau yang BH-nya 100 katanya copotan, udah fix, ya masih ori maksud gue, udah fix. Bisa jadi tuh baterai suntikan. Intinya iPhone 14, series 14 atau 14 Plus masih kategori aman gitu kalau lu pengen nyari yang full orian Apple. Kalau iPhone 13 full ori Apple khusus untuk baterainya ya, itu agak susah cu. Udah berumur ya kan. Makanya gue ngerekomendasiin iPhone 14 minimal. Banyak pertimbangan gue, bukan hanya spek di atas kertas saja. Kondisi mesin, karena masih relatif usianya masih oke ya kan, masih baru. Baterainya masih bisa lu cari yang masih ori Apple. 2 combo itu aja untuk long term pemakaian masih enak banget. Dan kalau kita ngedumel masalah kameranya, memang dari sisi bentuk kameranya sama kayak iPhone 13, lu nggak dapat gengsinya ya kan. Kagak ada bobannya gitu dari 13 lu upgrade ke 14 Plus gitu ya kan. Cuman di sini lu dapat benefit yang dimana lebih oke gitu dari software, sensor. Menurut gue ada perbedaan di hasil finalnya.
Jadi ketika lo jepret, rekam video, record, itu ada sedikit perubahan. Nah, kasta iPhone 14 Plus ini masih bisa lah dijajarin dengan kasta-kasta iPhone yang lebih baru kayak iPhone 15 ke 14, 14 ke 15. Kenapa? Dari sisi performa, dari sisi kameranya menurut gue masih bisa untuk bertahan di era gempuran iPhone yang lebih baru di atasnya kayak iPhone 15 atau iPhone 16. Tapi sekiranya kalau duit lu banyak banget gitu ya kan, ya lu bisa sikat aja langsung ke 15. Ya ambil varian plusnya cuy. Gue sangat tidak merekomendasikan lu beli iPhone 16. Mendingan duit lebihnya itu lu beliin peralatan lain atau kebutuhan lain yang lebih penting boy ya, yang menunjang kerjaan lo menurut gua. Karena antara iPhone 15 dengan 16 anjir lah, kayak there's nothing different gitu. Kayak lu buat ngegame berat 15 ke 16 beda tipis. Balik lagi ke topik, pilihan termurahnya kalau lu emang dengerin kata gue dan tidak mau beli iPhone 13 ya 14 seri plusnya, ambil yang seri plusnya. Nah, kalau dari kubu Android gimana bang? Gue ada tips nih. Kalau lu butuh yang sesuatu yang oke, tapi di luar performa, gue gak peduli masalah performa, mau agak-agak lemot juga gak apa-apa, yang penting nyaman, kamera bagus. Mungkin lu bisa ambil merek-merek Samsung, ya, Vivo, Oppo, kayak gitu-gitu masih fine gitu, masih fine. Cuman kalau lu butuh Android, tapi yang chipsetnya spek killer, yang performanya lumayan killer, gue bisa kasih saran lu nggak usah ambil merek-merek dari Samsung ya, karena tipe-tipe Samsung almost ya rata-rata tuh emang performanya kurang gimana gitu ya kan. Lu bisa ambil misalnya dari Poco di harga yang sama dengan Samsung, kita bisa adu ya untuk performanya. Diadu sama iPhone juga masih oke gitu kalau kita lihat dari harganya. Dan dari Poco juga lu bisa pilih spek layar yang gila, yang dewa-dewa banget. Gue udah sering banget ngebahas ini ya kan. Jadi Poco menurut gue masuk pilihan the best sih kalau menurut gue ya. Dan kalau kita lihat dari sisi kameranya, Poco juga bisa masuk lah ke salah satu perhitungan. Cuman kalau lu butuh buat kamera yang bagus ya, lu jangan ambil Samsung, lu jangan ambil Poco, lu cari merek lain di luaran sana. Nggak perlu gue sebutin juga, banyak yang keren-keren banget untuk jepret ya kan. Cuman kalau performa ambil Poco salah satunya ya, lu bisa ambil Poco cuy, ambil Poco. Dan kelebihan yang ada di produk Poco ya, khusus untuk kamera itu biasanya di fiturnya. Fitur kameranya itu contoh aja nih, kayak lagi lu lihat, dia ngezoom ke IMAX tapi nggak getar-getar cuy. Nah kalau buat layar, buat display sendiri, sebenarnya gue menggantungkan ada dua merek nih antara Samsung dan Poco. Kenapa Poco lagi bang? Lu demen banget sama Poco? Enggak, bukannya gitu boy. Desain Poco tuh nggak pelit men. Lu dikasih layar yang gede banget, bezelnya tipis, 120 Hz. Menurut gue itu udah enough sekali ya. Jadi pilihannya di luar sana ada banyak, tapi gue balikin lagi ke lu semua lah, bebas lah, nggak usah dengerin bacotan gue juga nggak apa-apa. Tapi gue pengen ngasih pengingat aja ke kalian. Maksud gue buat konten ini adalah daripada lu capek-capek ngumpulin duit buat beli iPhone 13 yang tau ujung-ujungnya lu pakai berapa bulan lu jual lagi. Jadi kerjaan, jadi PR. Mendingan sekali beli itu minimal lu bisa pakai 1 tahun ke depan tanpa ada penyesalan. Makanya gue buat konten ini. Jadi pilihannya banyak di luaran sana. Nggak mesti lu berpatok sama si iPhone 13 tersebut.